Namaskar. Om Swastiastu. Topik kali ini masih tentang Yamasadhana. Yang akan kami bahas adalah poin ketiga dari Yamasadhana, yaitu Asteya. Asteya adalah istilah dari kata Sanskerta, yang artinya tidak mencuri. Paradawyapaharano tiasteyam. Tidak mengambil apa yang menjadi milik orang lain adalah Asteya. Prinsip Asteya ini sangat-sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Jika kita mengikuti prinsip Asteya ini, ditambah prinsip lain, yaitu Aparigraha, yang akan kami bahas di video lainnya, maka tidak akan ada peperangan, tidak akan ada kemiskinan, tidak akan ada kekejaman yang dilakukan di dunia ini. Seluruh masyarakat manusia tanpa memandang ras, bangsa, budaya, bahasa, semua orang akan hidup damai dan harmonis. Dan meskipun dunia saat ini berada dalam ketidakseimbangan yang sangat besar, terdapat peperangan, terdapat kemiskinan, dan terdapat begitu banyak penderitaan di dunia ini, tetap saja, jika Anda mengikuti prinsip ini, perlahan-lahan Anda akan memperbaiki kondisi mental Anda. Perlahan-lahan Anda akan mencapai kondisi yang harmonis sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang kebutuhan materi Anda, karena kebutuhan materi Anda akan disediakan oleh semesta sendiri. Sebenarnya telah tertulis dalam Yoga Sutra Patanjali, bahwa siddhi atau pencapaian tertinggi dari latihan Asteya adalah tidak perlu khawatir terhadap materi, karena semuanya akan datang begitu saja kepada Anda. Ada seorang penekun atau murid spiritual yoga menceritakan pengalamannya terkait prinsip Asteya ini. Ketika dia berumur 19 tahun, dia telah berpisah dari keluarganya, dia ingin hidup sendiri, dia ingin mencari nafkah sendiri, dan dia mengalami krisis keuangan yang parah. Entah bagaimana dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Dia tidak punya uang bahkan untuk membeli sepotong roti. Dan dia berpikir, mengapa saya tidak punya? Mengapa saya tidak punya? Tapi saya sudah berlatih meditasi dan yoga. Dan suatu malam, guru spiritualnya datang kepada dia dalam mimpinya. Gurunya berkata, jika kamu ingin menjadi kaya, kamu hanya perlu melakukan satu hal saja. Kamu harus jadi orang yang sangat-sangat jujur. Apakah kamu mengerti? Dia menjawab, ya, saya mengerti. Dia terbangun, lalu mengambil sebuah buku yang berjudul Jiwan Weda atau Panduan Perilaku Manusia, sebuah buku yang bagus, sangat-sangat menginspirasi. Ini adalah buku tentang Yama dan Yamasadhana, karangan dari gurunya, yaitu Sri Sri Anandamurti. Dia membaca dengan cermat artikel tentang Asteya, dan dia memutuskan akan mengikutinya dengan sangat ketat. Kemudian dia benar-benar mulai menerapkannya. Dia mencoba untuk aktif dan mencoba melakukan banyak hal, tetapi dia tidak pernah memiliki penghasilan yang stabil, tetapi uang selalu datang padanya. Kalau dia ada keperluan, uangnya akan datang sebanyak yang dibutuhkan, dengan sedikit ekstra. Itu adalah pengalaman dia. Dia tidak pernah lagi takut akan kekurangan. Dia yakin, semesta punya cara yang tak terduga untuk menjaganya. Tentu saja dia tidak akan menjadi parasit. Dia akan melakukan perannya. Dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk dunia. Tapi semuanya akan disediakan oleh alam. Itu adalah hal mistis yang tidak mudah dipahami dengan pikiran logis. Namun bisa dipahami bahwa dengan menjalankan prinsip-prinsip Yamasadhana, pikiran Anda menjadi begitu lurus dan halus, sehingga menyentuh intuisi, dan intuisi itu memandu Anda menuju kesuksesan, entah bagaimana caranya. Dengan menjalankan Asteya dan prinsip-prinsip moralitas lainnya dengan ketat, orang lain juga terkena dampaknya. Dan ada sinergi di sini, Anda membantu orang lain membantu Anda, dan terjadilah harmoni, sangat harmoni. Ini adalah hal yang indah. Karena prinsip inilah yang bisa membalikkan seluruh hidup Anda. Anda tidak perlu khawatir lagi tentang semua kebutuhan materi Anda. Itu akan menjadi tanggung jawab semesta. Biarkan semesta yang khawatir. Lantas, bagaimana cara mengikuti Asteya?
Menurut Sri Anandamurti, ada 4 macam pencurian yang harus kita hindari. Jenis pencurian yang pertama adalah pencurian fisik suatu benda material. Yang disebut pencuri biasanya orang yang mencuri benda-benda materi, orang yang mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Namun pencuri bukan hanya orang yang melarikan diri dengan membawa barang curian setelah melakukan perampokan bersenjata. Apapun yang diambil alih dengan menggunakan kekerasan fisik, senjata, atau kekuatan akal, baik berupa uang maupun barang, adalah pencurian, karena di balik perbuatan itu ada niat untuk merampas harta milik orang lain dengan cara yang curang. Jenis pencurian yang kedua adalah pencurian mental. Anda berada di supermarket, Anda melihat sesuatu dan gagasan terlintas di benak Anda, saya harus mengambilnya. Tapi ada beberapa kamera CCTV, dan ada ketakutan di dalamnya. Entah itu rasa takut atau malu, Anda takut ketahuan, Anda takut tertangkap dan dihukum, dan Anda tidak bisa berkomitmen, tidak bisa mewujudkan ide yang terlintas di benak Anda. Tapi Anda sudah melakukannya dalam pikiran Anda. Jadi, Anda telah merusak harmoni di dalam diri Anda. Anda telah mendistorsi keadaan pikiran Anda dan menghilangkan keharmonisan diri Anda. Jadi, kita harus menghindarinya. Jika gagasan itu terlintas di benak Anda, oh, izinkan saya mengambil sesuatu dari seseorang, itu berarti Anda belum mapan di jalan Astia. Jenis pencurian yang ketiga, yaitu ketika Anda tidak memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Katakanlah Anda naik kereta api, Anda tidak membeli tiket. Ketika kereta api tidak memberikan layanan gratis, tidak membayar ongkos perjalanan adalah pencurian. Atau Anda membeli tiket, semacam tiket kelas 3, dan Anda pergi ke kelas 1. Anda tidak mencuri secara langsung, tetapi Anda tidak memberikan haknya kepada perusahaan kereta api. Jadi, dalam situasi tersebut Anda menghemat beberapa rupiah, namun Anda merusak keadaan harmoni. Dalam hal ini Anda bukan hanya mengekspresikan keserakahan Anda, tetapi juga mengekspresikan kepicikan Anda. Contoh lain, misalnya Anda ikut suatu komunitas tertentu yang rutin atau sering melakukan kegiatan atau pertemuan. Dalam setiap pertemuan atau kegiatan bersama, panitia selalu menyediakan berbagai macam makanan dan minuman. Untuk kebutuhan dana konsumsi tersebut panitia menyediakan kotak donasi. Namun Anda sama sekali tidak pernah menyumbang atau memasukkan dana ke kotak donasi walaupun Anda selalu menikmati lahap makanan yang disediakan. Anda cenderung ingin atau suka mendapatkan sesuatu yang gratis. Ini juga menandakan Anda belum kuat dalam prinsip Astia. Akan lebih baik, walaupun diberikan gratis, jika ada kotak donasi misalnya, masukkanlah uang Anda ke kotak donasi tersebut. Selalu lebih baik memberi lebih banyak daripada apa yang Anda terima. Jika Anda benar-benar tidak memiliki uang atau materi untuk disumbangkan, Anda bisa menyumbangkan tenaga dan waktu Anda dalam kegiatan tersebut. Jika dalam situasi tertentu Anda benar-benar tidak punya uang atau sesuatu dan terpaksa menerima sumbangan dari pihak lain, entah itu swasta, pemerintah, atau individu, ucapkanlah rasa terima kasih Anda, dan katakan dalam hati dengan tulus, saat saya mendapatkan sejumlah uang nanti, saya akan membantu atau menyumbang kepada orang yang telah menolong saya, atau kepada orang lain yang membutuhkan. Sebaliknya jangan berpikir bahwa Anda akan hidup sebagai parasit, bahwa Anda akan mengambil sesuatu dari dunia, dan tidak akan memberikan apapun kepada dunia. Jenis pencurian yang keempat, adalah ketika Anda berpikir bahwa, mungkin saya tidak akan memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Misalnya, Anda telah membuat kesepakatan, katakanlah dengan tukang lukis dinding ruang tamu Anda, dan Anda setuju bahwa Anda akan membayar 3 juta rupiah, dan kemudian Anda berpikir bahwa dengan cara apapun Anda akan mengatakan ada ketidaksempurnaan di sana-sini dari lukisan tersebut, dan Anda akan membayar 2 juta rupiah saja sebagai gantinya. Jadi, jika Anda merencanakan dengan cara ini dan jika Anda selalu berpikir bagaimana meminimalkan, bagaimana mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang memberikan layanan kepada Anda, bagaimana mendapatkan lebih banyak layanan dan memberi lebih sedikit imbalan, maka Anda berada di jalan yang sangat-sangat licin,
di jalan yang sangat berbahaya. Entah bagaimana, suatu saat Anda akan menyaksikan, semesta akan menemukan jalannya untuk mengambil dari Anda. Anda tahu, orang-orang yang sangat licik, mereka berpikir, kepada para staf, saya akan membayar gaji seminimal mungkin. Orang-orang yang memiliki mentalitas pebisnis di zaman sekarang ini, sering berpikir, bagaimana membayar lebih sedikit kepada pemasok, bagaimana membayar lebih sedikit kepada pekerja, bagaimana memberikan kualitas yang lebih rendah kepada pelanggan, dan mendapatkan lebih banyak untuk diri mereka sendiri. Mereka mungkin makmur untuk sementara waktu, tetapi dalam jangka panjang, mereka akan hancur. Jika tidak di kehidupan ini maka pasti di kehidupan selanjutnya. Jika Anda berpikir halus dan lurus, Anda tidak pernah takut dengan keuangan Anda. Ada tipe orang-orang yang suka berbasa-basi, dengan bebas mengkritik para pemimpin, dan menuduh mereka melakukan korupsi dan nepotisme. Namun jika kelemahan mereka ditonjolkan, mereka berdalih, sulit untuk hidup di dunia dengan moralitas yang begitu ketat. Menyuap pegawai pemerintah untuk menghindari pajak pendapatan dan pajak lainnya, atau menuntut tunjangan perjalanan untuk kelas yang lebih tinggi, padahal sebenarnya mereka bepergian dalam kelas yang lebih rendah. Semua ini hanyalah kecurangan. Bukan hanya pencurian, tapi juga kepicikan. Semua kecenderungan mencuri ini bertentangan dengan kaidah Astea. Dalam banyak kasus, bahkan orang-orang terpelajar seringkali secara sadar bertindak melawan prinsip Astea atau tidak mau menerima bahwa pencurian kecil-kecilan merupakan pelanggaran terhadap prinsip Astea. Ada beberapa oknum yang tidak ingin menipu individu tertentu, namun tidak menganggap menipu orang kaya atau pemerintah sebagai tindakan yang salah. Banyak pemilik toko yang menjual barang palsu kepada pelanggannya, namun menjamu teman dan tamunya dengan barang asli. Perlu diingat bahwa segala tindakan dengan latar belakang psikologis seperti itu bertentangan dengan Astea. Cara termudah untuk mempraktikkan Astea, seperti halnya semua prinsip yama dan niyama lainnya, adalah sugesti otomatis. Jika manusia, sejak masa kanak-kanak, mengingat aturan-aturan ini dan mengingatkan diri mereka sendiri tentang apa yang benar, mereka tidak akan tersesat ketika mereka dewasa, walaupun banyak godaan, dan mereka akan mampu mempertahankan standar pemikiran dan karakter yang tinggi. Sangat disarankan oleh Sri Anandamurti, ketika Anda mendapatkan penghasilan, minimal 2% dari penghasilan Anda harus disumbangkan untuk kegiatan amal. Anda harus berdonasi untuk tujuan baik yang mengangkat kemanusiaan. Baik dalam bidang fisik, misalnya membantu orang miskin, atau di bidang intelektual, misalnya mendidik massa, di bidang spiritual untuk peningkatan spiritual, pengajaran dan penyebaran latihan spiritual. Apapun yang diperlukan saat ini, apa yang menurut Anda paling mendesak dan perlu dilakukan? Jadi, mendonasikan 2% dari penghasilan Anda sangatlah penting. Bahkan 2% pun sangat sedikit, Anda mendapat 1.000, Anda memberi 20. Tapi itu lebih baik, semakin banyak semakin baik. Tapi 2% saja tidak mau menyumbangkannya, maka pikiran semakin kasar, karena hidup hanya untuk diri sendiri. Hanya sel kanker yang melakukan hal seperti ini di dalam tubuh. Dan tubuh akan mengirimkan sistem kekebalan tubuh untuk mengejar Anda. Jadi, ini adalah praktik yang baik. Anggap saja 2% ini kalau Anda ambil sendiri, kalau tidak Anda berikan, berarti Anda mencuri dari semesta. Jadi, inilah pembahasan semua tentang Astea. Baiklah, jika Anda sudah paham, pikirkanlah dan cobalah melakukannya dengan sangat cermat. Jangan pernah berpikir, saya tidak akan mengembalikan pinjaman, bahwa saya akan menyalahgunakan kepercayaan seseorang. Selalulah berpikir bahwa saya akan sangat baik dengan keuangan saya. Dan pikirkan juga bagaimana sebagian dari penghasilan Anda untuk disumbangkan untuk beberapa kegiatan mulia yang dilakukan di dunia ini. Anda pasti akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan ketika melakukan kebaikan untuk orang lain. Anda memberi dan Anda benar-benar merasakan bahwa, oh, sungguh menyenangkan saya telah memberi. Nah, itulah tentang Astea.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bisa memberi inspirasi kepada sebanyak-banyaknya orang. Sampai jumpa dalam video yang berikutnya. Om Shanti, 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 Om. Namaskar.